Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari ibadah ini kelak menjadi tabungan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Instagram dan YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini saya Pijar Rahman, Kang Pijar akan mencoba untuk kembali menyampaikan materi hikam yang insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan hikam nomor 3 dari karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, dan mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya. Baiklah para pemirsa, sahabat Instagram dan YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam mengarungi kehidupan ini kita banyak sekali tantangan, rintangan yang dihadapi oleh diri, sehingga sebuah kelaziman untuk berusaha meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dan tentunya perlindungan itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana untuk membaca zikir di sore hari supaya terlindungi sampai pagi hari, kemudian membaca zikir di pagi hari supaya terlindungi sampai sore hari. Begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya itu semua dalam rangka berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya diri kita itu ketika melaksanakan amalan-amalan, ketika melaksanakan usaha-usaha, tentunya itu tidak mungkin usaha-usaha itu dapat dilakukan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sudah menjadi sebuah keharusan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa hikmah yang pertama adalah min alamati al-i'timadi 'alal amal nuqsan ar-raja 'inda wujudi az-zalal. Kriteria ketergantungan seseorang pada amal itu adalah ketika berkurangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda wujud az-zalal, ketika ada goncangan-goncangan, adanya masalah keluarga itu, kemudian kita terjadi goncangan, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ada goncangan-goncangan tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang kedua juga disampaikan bahwa iradatuka at-tajrid ma iqamatillahi fil asbab kafil asbab disampaikan bahwa ketika diri kita posisinya di asbab, kemudian ingin tajrid, ingin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa itu merupakan min syahwati al-khafiyah, merupakan syahwat yang tersembunyi. Kemudian sebaliknya wa iradatuka al-asbab
ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid, ya, inhitat min, ya, jadi adanya ketika diri ini ya berusaha ingin posisinya asbab, padahal posisi di tajrid itu maka akan menurunkan posisi kita dari al-himmah al-aliyah, ya, dari keinginan yang itu menjadi tinggi yang menjadi inhitat, menjadi ke bawah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hikmah yang kedua itu menjelaskan ya tergantung posisi kita. Kalau posisinya itu kita di alam asbab, masih fokus untuk melaksanakan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah duniawi, apakah itu nafkah, apakah itu pekerjaan, apakah itu ngurusin keluarga, ngurusin masyarakat dan lain sebagainya, sehingga potensi untuk tajrid itu ya belum waktunya, ya. Maka tentunya ketika melakukan posisi-posisi kita, usaha-usaha kita di alam asbab ini, nah ini tentunya kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika posisinya di tajrid, posisinya memungkinkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena harta sudah tercukupi, kemudian juga keluarga juga sudah tercukupi bagi yang sudah nikah, atau misalkan bagi santri sudah disiapkan bekalnya, maka kita tinggal ibadah totalitas pada Allah Subhanahu wa taala, menggali ilmu karena memang posisinya adalah di tajrid. Jadi hikam atau hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini, As-Sakandari ini sangat luar biasa, pas dengan kondisi kita. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikam yang pertama, bagaimana kita dianjurkan supaya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memposisikan kita, apakah itu di tajrid ataupun di alam al-asbab, ya. Nah, yang ketiga hikmahnya adalah ini penyempurna dari hikmah yang ke-1 dan penyempurna dari hikmah yang kedua. Ya, di sini disampaikan sawabikul himam la takhrik aswar al-aqdar. Ya, bahwa sawabiq cepatnya, ya, al-himam keinginan, cepatnya keinginan, la takhrik tidak bisa menembus alam, ya, ataupun aswar, pagar-pagar takdir, tidak bisa menembus takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dalamnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika fokus kita maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita dibatasi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tidak tahu akan terjadi bulan depan dan lain sebagainya. Tidak bisa melompati batas-batas takdir. Kita hanya manusia biasa. Termasuk kita juga di alam asbab, ya. Untuk misalkan membangun jalan tol dan lain sebagainya dengan perhitungan yang begitu lengkap, tidak tahu bahwa akan terjadi kerobohan jalan tersebut, jembatan yang ada di jalan tol tersebut, ya, maka itu dibatasi dengan, ya, la takhrik aqdar aswar al-aqdar, tidak bisa menembus untuk batas-batas takdir. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih hikmah yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Ya, hadhil hikmah zailun wa tatammatul lil hikmati allati qablaha. Bahwa hikmah ini adalah merupakan lampiran dan juga sebagai penyempurna bagi hikmah allati qablaha, hikmah yang sebelumnya. Wa fiha, dan padanya ajwibatun, ya, ada
jawaban-jawaban an as'ilati tuthiruhal hikmah allati qablaha fi dhihni, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbekas dalam hikmah dari sebelumnya, bahwa bagaimana kemampuan diri dengan tajridnya, fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tinggi beribadah, fokusnya diri untuk masuk ke alam asbab, ya, di asbab dengan hitungan manajerial, dengan hitungan yang sangat canggih, ternyata apa? La takhriq aswara al-aqdar, tidak bisa untuk menembus alam takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-himam ataupun keinginan itu apa? Hiya al-azaimu allati yumatti'u Allahu bihan nasu fi majal al-iqbal ala syu'unihim, bahwa merupakan usaha-usaha yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia fi majal, dalam hal al-iqbal ala syu'unihim, ya, penerimaan terhadap urusan mereka atau tanggung jawab mereka. Jadi manusia itu diberikan dua keinginan sebenarnya. Yang pertama, keinginan hanya sebuah keinginan. Saya ingin menjadi dokter. Tetapi hanya membuat sebuah keinginan saja, maka itu tidak jadi. Tanpa dia belajar, tanpa dia kuliah untuk menjadi seorang dokter, maka tidak akan jadi. Tetapi ketika dia berkeinginan bahwa saya ingin menjadi seorang dokter, otomatis dia sekolah SD, SMP, SMA-nya jurusan IPA, kemudian masuk ke universitas, jurusan kedokteran, belajar maksimal, maka bisa menjadi dokter. Kenapa? Karena dia mempunyai azaim al-qawiyah, memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjalankan aktivitasnya, aktivitas belajarnya, dan akhirnya dia menjadi seorang dokter. Al-azaim al-qawiyah. Nah, tetapi apa? Mahma ishtaddat wa qawiyat fi nufus ashabiha, walaupun tekad yang sangat kuat, tekad yang hebat yang ada dalam diri dia, fa innaha la tastati', maka sesungguhnya usahanya tersebut itu tidak akan mungkin bisa an takhtariqa aswara al-aqdar, tidak akan mungkin bisa untuk menembus alam takdir. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu canggihnya manusia, ya, berusaha dengan berbagai usahanya, memiliki ilmu pengetahuan, punya teknologi yang canggih, tetapi tetap tidak bisa untuk menembus alam ataupun pagar-pagar takdir yang Allah siapkan. Wal aswar, adapun pagar-pagar itu jam'un min sur, merupakan jamak dari kata sur, wa huwa as-sur al-ma'ruf, yaitu pagar-pagar yang dikenal, alladzi yuhit bil buldah, yang mengitari sekitar sebuah tempat atau sebuah negara. Jadi ada benteng-benteng yang sangat kuat, ya, yang terkenal ada benteng, ya, tembok Cina seperti itu. Supaya apa? Supaya orang tidak bisa menembus kepada negaranya, untuk menyerang tidak bisa seperti itu. Nah, dijelaskan syabbaha Ibnu Athaillah al-qadar alladzi qaddarahu Allah fi ghaibihi 'alaika wa 'alayya, ya, menyepertikan tentang qadar, ya, Allah Subhanahu wa taala fi ghaibihi, dalam hal kegaibannya padamu dan padaku, ya, bisur muhkamin, ya, dengan dinding, ya, muhkam yang pasti, alin yang tinggi, ghalil, ya, yang kasar, yang tebal, yuhit bil, ya, bil baldah, ya, yang mengitari kepada sebuah negara. Famahma arada al-a'da, ya, al-a'da'u, famahma, walaupun berkeinginan musuh, an yakhtariquhu, untuk menumbangkan benteng tersebut,
min huna dari sini au hunaka lan yastati'u ila dzalika sabila. Tidak akan mungkin mereka ya sampai kepada ila dzalika sabila, kepada jalannya tersebut. Ya. Atau fa anta la tastati, atau kalian tidak akan mungkin antulghiya atau takfuza fawqa aqdarullah ta'ala, untuk bisa membatalkan takdir Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melompati takdir Allah Subhanahu wa taala bihimamika, dengan tekad-tekadmu, wa muhawalatika, dengan percobaan-percobaanmu, mahma utita min bara'atil hilah, walaupun engkau mendatangkan dengan strategi khawariqu al-quwwah, dengan juga kekuatan yang lebih ya di luar kekuatan biasanya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat canggih ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengumpamakan ya kepada kita semua terkait dengan masalah takdir ini, bahwa usaha yang maksimal yang dilakukan oleh manusia itu la yastati'u, ya, tidak akan mungkin mampu antahtariqa aswara al-aqdar, tidak akan mampu menembus takdir yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal makna alladhi yarmi ilaihi Ibnu Athaillah, dan makna yang disampaikan, yang dilemparkan ataupun yang disampaikan Ibnu Athaillah ini, huwa at-tali, apa maksudnya sih kaidah tersebut itu, sawabiq al-himami la takhriqu aswara al-aqdar, ya. Maksudnya apa? Ternyata di sini jelaskan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, ikhdih, ya, berusahalah secara maksimal, kama tuhib, ya, sesuai dengan passionmu, sesuai dengan kecintaanmu. Wabhas anin nataij, carilah hasil-hasil, kama tasha, seperti yang engkau harapkan. Wa maris al-asbab, ya, dan lakukanlah ya usaha-usaha terkait dengan logika, dengan asbab, fi alamiha, di alamnya, alladzi aqamakallahu fi, yang Allah berikan posisinya. Jadi Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa hikmah yang ketiga ini disampaikan untuk bagaimana kita dianjurkan untuk berusaha maksimal sesuai dengan fashionnya masing-masing tentunya, ya. Kalau fashionnya seorang ustadz, ya berusaha maksimal untuk belajar agama, kemudian untuk menyampaikan ilmu agamanya. Kalau passionnya sebagai seorang pedagang, dia berusaha melakukan ya perencanaan-perencanaan supaya barang dagangnya itu hasil. Kemudian juga kalau passionnya seorang dokter, dia berusaha untuk melakukan percobaan-percobaan secara maksimal. Nah, itu yang disampaikan, sawabiq, cepatnya, ya, sawabiq al-himam, cepatnya keinginan-keinginan, usaha etika yang kuat, ya. Kemudian disampaikan apa di sini juga, ya, juhdu istita'atika, sesuai dengan jihad, semangat yang luar biasa sesuai kemampuanmu, ya. Tetapi apa, walakin fala ta'lam, akan tetapi ketahuilah, annal asbab allati tata'amal ma'aha, ya, sesungguhnya sebab yang engkau berinteraksi di dalamnya, mahma kanat dzat madha, walaupun sangat terang, sangat punya hasil yang sangat luar biasa, wa fa'iliyah, kemudian efektif, fima yabdu laka, yang sesuai dengan harapan engkau, tatahawwal ila dhawahir maitah, ya, itu semua akan menuju kepada kehancuran. Seiring waktu, apa yang kita lakukan itu akan hancur. Kita bikin sesuatu, ya, kemudian ya minimal posisi kitanya adalah meninggal dunia. Setelah meninggal tidak mampu kita tahu lagi apa yang yang dilakukan, kejadian apa yang dilakukan. Jadi di sini, in hiya aradat qada Allah, ya, ini bertentangan dengan qada Allah, ketentuan Allah, ya, wa hukmihi al-mubramin fi sabiq, ya, dengan hukum-hukumnya, ya, yang sudah tidak bisa dirubah
dari sebelumnya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan manusia. Manusia berusaha dengan menjadikan kepala sebagai kaki, kaki sebagai kepala untuk melakukan sesuatu, entah itu penelitian, entah itu usaha, maka tidak bisa, tetap dibatasi dengan kematian. Jadi hikmahnya bahwa kita harus menyiapkan diri untuk senantiasa melakukan sesuatu itu, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena umur kita dibatasi, usaha kita dibatasi, bahkan sebelum meninggal pun tenaga kita berkurang, gigi kita juga sudah pada copot, mata kita sudah harus pakai kacamata. Kemudian juga fisik menjadi lemah, ingatan juga berkurang, ya konsentrasi berkurang. Begitulah bahwa manusia sangat terbatas. Ya. Oleh karena itu, ya mari kita berusaha untuk memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki, ya disegerakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya adalah menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang bermanfaat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas yang bisa disampaikan terkait dengan hikam yang ketiga, bahwa kesimpulannya sawabiqul himam la takhriqu aswara al-aqdar, ya cepatnya al-himam, keinginan-keinginan tidak akan mampu untuk menembus dinding takdir yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan tausiah ataupun inspirasi di malam hari ini. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya sendiri sebagai hamba yang fakir, hamba yang lemah. Mudah-mudahan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.